Cek, 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 sobat gerak publik dimanapun Anda berada, please welcome Ketua Umum HMI Cabang Kabupaten Bandung. Luar biasa. Harus semangat gitu ya? Semangat karena sekarang sedang hujan, tidak bisa beraktivitas di luar. Dan Ketua Umum HMI Cabang Kabupaten Bandung, Muhammad Nur Ihsan Fahira, sudah meluangkan waktunya menerjang badai, melewati lembah untuk sampai ke podcast hari ini. Terima kasih banyak. Sangat terhormat Tum, hatur nuhun waktunya. Sama-sama. Karena 2045 kan katanya tuh itu mau ada narasi besar Indonesia Emas. Dengan bonus demografinya. Nah, iya. dengan kehadiran Ketum di sini kan mungkin bisa ngasih sedikit insight ke teman-teman. Ya. Bagaimana caranya pemuda bersosialisasi, mengembangkan kapasitas diri dan lain sebagainya, serta peran-peran yang sudah dilakukan tuh seperti apa aja gitu di Kabupaten Bandung. Karena hal tersebut mungkin jarang dibahas tuh. Mungkin dibahas ya hanya sekedar angin lalu, dan pemuda yang ada di Indonesia masih melakukan kebiasaan-kebiasaan template. Menurut Ketum nih, kira-kira bagaimana sih peran pemuda yang harus dilakukan gitu untuk memaksimalkan pembangunan di Kabupaten Bandung lah khususnya. Siap. Karena saya orang Kabupaten Bandung ya. Betul. Mungkin juga bisa diimplementasikan di daerah-daerah lain. Siap. Oke, terima kasih. Manggilnya saya apa nih? Mas Diko atau Tum Diko? Aduh, Tum gimana? Oke. Tadi mungkin ya berbicara pembangunan pemuda ya di Kabupaten Bandung. Sebenarnya juga kita perlu melihat apa saja yang bisa kita lakukan sebagai seorang pemuda untuk menunjang kebutuhan pemuda menyambut bonus demografi di tahun 2045 kan. Balik lagi tadi berbicara pembangunan pemuda ini kan biasanya rasa penasarannya cukup tinggi. Betul. Nah, rasa penasaran ini harus diarahkan ke arah yang baik tentunya. Nah, di Kabupaten Bandung jumlah pemudanya cukup banyak. Berapa tuh? Kalau misalkan secara total itu ada di angka 2 juta lebih. Nah, karena dari total penduduk itu ada 3,7. Setengahnya lebih. Setengahnya lebih itu pemuda. Kan tetapi pemuda di Kabupaten Bandung masih belum bisa kalau masuk ke Indonesia Emas di 2045 menurut saya masih perlu bimbingan. Makanya juga hadirlah ya di organisasi-organisasi untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang nanti bisa mempersiapkan orang-orang menyambut bonus demografi di tahun 2045. Nah, kita sendiri ya tentu saya sebagai tadi kan disebut ketua umum di HMI Cabang Kabupaten Bandung. Pimpinan saya ini, hati-hati. Sebenarnya di bawah naungan KNPI Kabupaten Bandung itu masuk sebagai daftar di organisasi kepemudaan. Nah, organisasi kepemudaan ini arahnya adalah untuk tadi menunjang kebutuhan seperti soft skill, hard skillnya juga, agar nanti masuk ke bonus demografi ini kita tidak menjadi Indonesia cemas kan. Harapannya kan seperti itu. Betul. Nah, ada fenomena yang cukup menarik sebenarnya ketika berbicara pemuda di Kabupaten Bandung. Kita tahu sendirilah ya, wilayah kalau Mas Kokode ini kan berkuliah di UIN Bandung di UIN Bandung. Tentu secara teritorial kita wilayahnya kota. Ya, berkuliah di kota, tapi saya orang Kabupaten Bandung. Itu harus lintas kabupaten kota tentunya. Nah, dari pusat pemerintahan kabupaten sebenarnya kan cukup jauh. Ada di wilayah Soreang. Ini tentu menjadi tantangan menurut saya ketika pusat pemerintahan berada jauh dari wilayah ya tempat kita tinggal. Itu menjadi tantangan. Tantangannya apa? Informasi menjadi terbatas.
Meskipun katanya di era sekarang apapun menjadi mudah, katanya bisa dengan online. Tapi ternyata dengan online ini aksesnya belum merata gitu. Di Kabupaten Bandung ya khususnya. Kita nih misalkan saya bergerak di organisasi pengkaderan yang mana untuk mengkader di kampus UIN misalkan ya, untuk bergerak kaderisasi di sana. Contoh saya ingin mengkader orang-orang yang ada di Kabupaten Bandung. Karena harapannya organisasi ya HMI ini bisa memberikan manfaat bagi Kabupaten Bandung. Tapi balik lagi, kita lihat seberapa banyak sih jumlah kader HMI ya yang ada di HMI cabang Kabupaten Bandung. Apakah misalkan dari total kecamatan di Kabupaten Bandung itu ada sekitar 31, apakah dari tiap kecamatan ada kader HMI-nya? Kan tidak. Iya. Itu menjadi keterbatasan sebenarnya ketika kita ingin mengembangkan pemuda tentunya dengan melalui organisasi HMI ini cukup terbatas aksesnya karena juga ya mungkin karena inklusif ya di HMI ini tidak hanya NU, Muhammadiyah dan Persis saja. Makanya juga dari sisi domisili juga tidak dibatasi karena ini HMI Cakaba udah fokusnya Kabupaten Bandung aja enggak. Bahkan Mas Kokode ini kan juga Saya dari Depok. dari Depok tapi masih bisa masuk di HMI cabang Kabupaten Bandung. Nah, karena keberagamannya itu kita pun menjadi terbatas sebenarnya secara ruang terus secara akses. Makanya juga untuk mengembangkan pemuda tantangannya tadi itu satu. Yang kedua, tantangannya apa? Ketika melihat lokasi di ataupun wilayah Kabupaten Bandung ini kan cukup luas ya. Betul. Sampai Luas kan banget. Pangalengan, Ciwidey itu jauh lah ya secara akses dari pusat kota misalnya ataupun dari pusat kabupatennya. Makanya juga untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kan biasanya nggak jauh dari wilayah-wilayah pusat pemerintahan. Makanya Terus. akses masyarakat misalkan contoh kecil, saya juga tergabung dalam KNPI. Ketika KNPI mengadakan kegiatan untuk pengembangan pemuda, contoh misalkan untuk pengembangan pelatihan UMKM. Misalkan ada pemuda-pemuda yang suka berbisnis. Nah, dihimpunlah dalam kegiatan. Ternyata untuk melaksanakan kegiatan tersebut kan perlu tempat. Nah, tempat diadakan misalkan di Balai Endah, di Sekre KNPI di Balai Endah. Akses untuk menuju ke Balai Endah, misalkan ada yang orang Nagreg, itu kan cukup lama. Ya, jauh banget. Jauh banget. Kalau misalkan ya udah pelatihannya secara online katanya. Balik lagi, online ini kan membutuhkan kuota. Internet. Terus juga misalkan yang di daerah-daerah mohon maaf yang masih sinyalnya kurang baik di sana. Juga kan ingin mendapatkan hak yang sama. Tapi secara akses masih terbatas. Pada akhirnya pengembangan ini juga masih terbatas oleh pemerataan teknologi atau pemerataan pembangunan infrastruktur dari mulai yang tadi kan internet, juga jalan, juga kemudahan misalkan akses tol misalkan supaya lebih mudah kan. Ya itu menjadi tantangan tersendiri sebenarnya bagi pemuda di Kabupaten Bandung. Nah, ya harapannya juga ketika nanti ini menjadi tantangan, ya saya mungkin selaku pemuda juga menyiapkan juga apa yang harus kita lakukan kan untuk menyikapi hal tersebut. Kalau saya sendiri melihatnya tentu dari semangatnya terlebih dahulu. Betul. Karena kan kalau misalkan hari ini di dirinya sendiri tidak ada semangat untuk ikut kegiatan, susah. Betul, quarter life crisis. Betul, itu sudah pernah dibahas ya. Iya. Aduh, seru itu. Makanya juga kalau dari dirinya masih menutup diri, masih sulit berkembang, ya gimana kita mau ngajak? Kalau dari pribadinya sendiri masih belum bisa diajak gitu. Makanya juga kegiatan-kegiatan ini kan dikembalikan kepada pribadinya supaya ayo kita sediakan wadahnya, kita sediakan ruang untuk mereka berkembang. Nah, tinggal dari diri mereka masing-masing apakah mau berkembang atau tidak gitu. Nah, meskipun kadang bertentangan ya, katanya kalau mau berkembang, kalau mau bisa naik level itu harus dipaksa.
kan gitu. Tapi kan ya paksaan ini kadang kan malah jadi perlawanan kan. Timbul reaksi yang berbeda. Timbul reaksi yang berbeda, makanya juga harus dengan pendekatan yang lebih persuasif mungkin ya. Gitu mungkin menurut saya pengalaman saya. Berarti dengan perannya itu masih ada beberapa tantangan dan Betul. hambatan. Salah satunya mungkin infrastruktur, entah itu Betul. internet, terus juga ketersediaan akses pendidikan. Betul. Karena untuk menunjang hal-hal tersebut memang perlu campur tangan pemerintah Betul. lebih jauh, karena kita ya kan NGO ya Tum ya. NGO ya. Ya, kita tidak punya anggaran dan kita bergerak atas dasar Betul. kemanusiaan. Dan mungkin agak sedikit menarik tuh, Gimana? karena kalau misalkan ada keterbatasan akses, kalau dilihat dari kacamata sekarang, pemuda zaman sekarang sama zaman dulu itu sedikit banyaknya berbeda. Ya. Pemuda zaman dulu mah udah bisa speech, udah bisa ceramah, udah bisa ngasih pidato di forum-forum internasional. Iya. Dan sudah bisa melakukan sebuah gebrakan yang membawa Indonesia merdeka. Oke. Sekarang dengan kalau dikatakan aksesibilitas, berarti kan ada hal dalam dirinya ini yang berbeda gitu. Kira-kira perbedaan itu di sebelah mana itu? Orang pemuda-pemuda zaman dulu gitu sampai bisa memerdekakan Indonesia, sekarang memerdekakan dirinya sendiri aja. Aduh. Gimana ya? Tantangannya berbeda. Kondisi mentalnya juga berbeda. Sempat ada isu kan berkenaan dengan revolusi mental. Betul. Sampai saat ini kan berarti apakah revolusi mental sudah benar-benar terjadi atau belum? Yang disebut revolusi kan harus bertumpah darah kan. Kita aja mungkin hari ini masih sibuk dengan scroll TikTok. Bagaimana ngobrolin nanti revolusi kan? Revolusi nggak bisa dilahirkan dari atas ranjang saja. Betul. Makanya kan berbicara sekarang fenomena Gen Z mungkin ya sudah sempat dibahas bahwasannya ya kita di usia-usia yang nantinya menyambut bonus demografi tentu kan usia-usia Gen Z kan sekarang. Makanya persiapannya pun dari sekarang. Ya, saya kemarin baru selesai audiensi dengan Ketua Dewan dari Kabupaten Bandung ya, Bu Haji Reni, membicarakan tentang pendidikan, juga tentang buruh, dan tentang kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, pendidikan ini kan menjadi dasar bagaimana nanti pemuda ataupun kualitas pendidikan ini menentukan arah gerak ataupun arah pemuda pada masa mendatang. Nah, dari kualitas pendidikan saja ini sudah bisa dinilai sebenarnya. Seperti apa gambaran Indonesia di tahun 2045. Di Kabupaten Bandung sendiri, yang menjadi fokus diskusi kemarin adalah menyoal tentang jumlah SMA. Jumlah SMA ini sangat terbatas di Kabupaten Bandung. Kalaulah tadi kita ingin menyambut bonus demografi ini kan tentu dengan kesiapan yang matang ya. Jangan sampai hari ini ruangnya juga tidak ada. Betul. Ya kan SMA ini kan jenjang-jenjang formal ya yang harus ditempuh. Misal nih kita urutkan saja lah. Jumlah SD cukup banyak, bahkan sampai ribuan lah ya SD. Jumlah SMP ratusan. SMA itu di angka 19. Negeri. 19? Iya. Sekabupaten Bandung. Sekabupaten Bandung. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, Kabupaten Bandung itu makanya kalau mau keliling tawaf ya Kabupaten Bandung nih, mau tawaf Kabupaten Bandung 3 hari baru selesai. Dan cuma 19. Cuma 19. Nah, kemarin sempat didiskusikan untuk kebijakan penentuan pembangunan SMA ini ternyata memang bukan dari pemerintah daerah. Tapi dari pemerintah provinsi. Pada akhirnya ini pun sebenarnya pemerintah daerah sudah mendorong untuk bisa mengupayakan agar pembangunan SMA negeri di Kabupaten Bandung ini dapat segera dilaksanakan. Tapi ternyata ada permasalahan lain. Saya mendapat insight lain ketika berbicara dengan salah satu dewan Haji Taria, bahwasanya yang
oke, masyarakat ingin ada SMA negeri di satu kecamatan misalnya, kan biasanya kan di Per tingkat kecamatan. per kecamatan. Tapi ternyata ada SMA swasta yang demo, Kang, kalau misalkan SMA negeri ini dibangun, nantinya gimana? Pindah semua siswa-siswanya. Oh. Gitu. Ada ketakutan dari para pemilik ataupun ya kepala sekolah ya swasta gitu. Takutnya siswanya beralih karena ya negeri kan secara biaya juga mungkin lebih Gratis. ya gratis, paling ya biaya-biaya Iya. lain lah ya. Cuman kan kalau di swasta kan full ya segala SPP, berbayar ya. juga. Itu yang menjadi ketakutan. Sehingga ya dewan pun mungkin melihatnya, wah ini di demo diadain salah, nggak diadain lebih salah sebenarnya. Nah dari permasalahan itu dihadapkanlah pada posisi dewan harus bisa menyikapi kan, apakah akan didorong tetap untuk pembangunan atau tidak. Meskipun tidak diketuk di DPRD ya, tapi tetap dikembalikan kepada pemerintah provinsi. Kemarin pun disampaikan, karena keterbatasan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bandung sehingga mengakibatkan banyaknya siswa putus sekolah di Kabupaten Bandung. Ya, kita tadi kan berbicara bonus demografi ya. Iya, gimana? Ya, pendidikan ini kan menjadi hal yang mendasar untuk bisa masuk ke ruang-ruang lain ya, misalkan ke kesejahteraan ekonomi. Iya, benar. Awalnya kan dari pendidikan dulu. Makanya gara-gara ya tadi jumlah sekolah ini sangat berpengaruh menurut saya ketika menunjang kebutuhan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung. Dari gini deh, SD kan tadi jumlahnya cukup banyak. Terus juga SMP, taruh masih bisa nih untuk masuk SMP. Saya orang Cilengkrang, rumah saya itu berada di Kabupaten Bandung. Tapi di Cilengkrang itu tidak ada SMA Cilengkrang, negeri Cilengkrang di Kabupaten Bandung. SMP, ataupun SMA. Nah, berarti saya harus bersekolah kemana? Ketika sistem zonasi itu ada. Ya, swasta. Ya, pada akhirnya kan larinya ke swasta. Kalaupun saya mau, Cilengkrang itu kan dekat dengan kota Bandung. Iya. Perbatasan dengan Ujung Berung. Ya, mepet. Mepet banget. Jadi biasa kan batas antara kota dan kabupaten itu dipisahkan oleh jalan raya ya. Nah, ada tetangga ya ataupun teman saya rumahnya itu ya untuk ke kota tinggal nyebrang doang. Sedangkan di seberangnya itu adalah SMP kota. Kota Bandung. Ya, dia mau bersekolah tapi terbatas karena sistem zonasi. Kan maksudnya pendidikan pun pada akhirnya tidak bisa dia akses, padahal aksesnya cukup dekat. Tapi pada akhirnya kan kebijakan yang tidak membuat dia bisa sekolah. Ya cukup prihatin sebenarnya ya berbicara tadi sistem zonasi, terus juga jumlah sekolah. Ini menjadi permasalahan yang cukup serius menurut saya. Pada akhirnya kan infrastruktur harus segera dibangun gitu kan, akses juga pendidikan. Bahkan saya kemarin membahas ada salah satu sekolah SMP di Margahayu, itu mereka karena pembangunannya tidak selesai, entah ada konflik apa, mengakibatkan siswanya ini sekolah di masjid. Loh, gimana masjid itu? Jadi dialihkan terlebih dahulu sementara adanya seperti itu. Ya SD juga sempat ada yang ya masalah-masalah jual dedet kalender katanya. Jual dedet ya LKS kayak gitu-gitu. Ya permasalahan pendidikan di kita itu bukan hanya tadi kan berbicara infrastruktur saja, tapi juga sumber daya manusianya. Nah itu benar tuh, karena dengan melihat kondisi sekarang ya, dengan tipologi pemuda dan juga tipologi masyarakat menuju Indonesia Emas, kan perlu ditunjang dengan minat belajarnya. Betul. Juga dan kesadaran bahwasanya sistem pembelajaran itu tidak hanya menyangkut siswa saja, tidak hanya mengangkut pemerintah saja selaku pemangku kebijakan yang nantinya akan membangun infrastruktur, bukan hanya tentang pengajarnya saja, tapi tiga kesatuan itu dan juga faktor X daripada luarnya. Contoh tuh orang kan di
pengadilan. Iya. Nah, di pengadilan itu banyak sekali orang yang mengajukan dispensasi nikah. Oke. Nikah di bawah umur. Bahkan ada yang dinikahkan waktu SMP dengan alasan ya ngapain belajar toh nanti habis sekolah juga ngurus-ngurus kebun juga. Oke. Nah, hal-hal kayak gitu kira-kira baiknya disikapin kayak gimana ya untuk menumbuhkan minat belajar dan memberikan apa ya pemahaman bahwasanya ada loh urgensi pembelajaran untuk jadi tonggak peradaban masa Iya, depan. betul. Gimana tuh kira-kira? Oke. Sebenarnya gini. Tadi kan jadi anak itu pada akhirnya kan diarahkan juga oleh orang tuanya. Awalnya sedari dini menurut saya harus dipupuk rasa penasaran dan rasa ingin tahunya. Jangan sampai dimatikan gara-gara keterbatasan orang tua. Iya. Itu kan sempat baca buku ya yang orang kaya, orang tua kaya dan orang tua miskin kan. Betul. Itu kan pada akhirnya dari anak sendiri melihat orang tua ini apakah bisa menampung rasa penasaran dari anaknya atau tidak. Kalau misalkan ternyata dibatasi sedari dini, misal anaknya bercita-cita ingin ini itu dokter ataupun misalkan ingin jadi pengusaha, ditamparkan dengan realita sedari dini, misalkan udahlah kita ini kan cuma petani, udah nanti kamu jadi petani aja. Pada akhirnya kan terbatas di situ sehingga padahal kan ada kesempatan di mana petani ini juga bisa lebih kaya dibanding pengusaha, kan gitu. Petani ini kan juga menjadi tulang punggung bagi negara kan, ketahanan pangan apalagi yang sering digaungkan oleh presiden. Gitu. Makanya dari usia dini ini jangan sampai dipatahkan. Perlu juga pendidikan terhadap orang tuanya agar nanti anak-anak ini tidak terbatas gara-gara ya masalah ekonomi lah, juga akses tadi. Sudah mah orang tuanya merasa udah gitu kan. Pemerintah juga tidak memberikan layanan yang layak juga untuk kebutuhan nanti pendidikan ke depan. Sudah mau diapakan generasi mendatang gitu. Yaitu terjadi memang di daerah-daerah yang bahkan orang tuanya sendiri merasa pendidikan ini nggak penting. Itu kan poinnya. Orang tua juga merasa udahlah ngapain sekolah tinggi-tinggi, yang penting kaya aja. Betul. Ini kan juga rame lah ya di media sosial, juga saya baca lah beberapa kali bahwasanya ngapain lah cina S1 kalau misalkan nanti jadi pekerja juga. Cuman kan yang dicari dari kuliah ini kan bukan tentang value atas material saja kan. Tapi kan juga jejaring, juga kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan, juga bisa meraih lebih banyak dibanding tidak dengan berkuliah ataupun tidak melaksanakan S1. Ini menurut saya langkah-langkah yang harus dilakukan ya mungkin oleh orang tua, juga jangan sampai dibatasi lah anak-anak kita gitu nantinya. Rasa penasarannya harus tetap dipupuk, rasa ingin tahunya, terus juga ya ingin tahunya juga diarahkan. Misalkan dia ya jadi baca buku gitu kan. Minat baca juga kan di Indonesia cukup minim ya. 2%. 2%. Pada akhirnya seperti itu. Terus juga gini, berbicara tentang pendidikan, ini juga sebenarnya nyambung menurut saya dengan kebijakan pemerintah. Tapi kita dihadapkan dengan kondisi di mana pemuda ini ngapain lah ngurusin politik. Iya lagi. Kan gitu ya. Makanya juga politik di kalangan pemuda ini menurut saya harus bisa dimasifkan lagi pendidikan politiknya ya. Karena dilihat-lihat saya sempat bingung ya. Mungkin ini juga kita sharing aja ya. Pendidikan politik di pemuda ini seharusnya diberikan oleh siapa sih? Pendidikan politiknya oleh siapa? Karena kan kita ini kan negara dengan jumlah partai politik yang cukup banyak banget. Menurut saya, hemat saya, ini menjadi tanggung jawab dari partai politik. Partai politik ini kan sekarang hanya menjadi peserta saja di urusan pemilu misalkan.
Untuk pendidikan politiknya diserahkan kepada siapa? Kepada penyelenggara KPU dan Bawaslu kan. Yang pada akhirnya anak-anak ataupun yang masyarakat yang ada di Indonesia ini nggak tahu sama sekali urusan politik ini kan. Mereka taunya nyoblos aja. Betul. Nah ini kayaknya terkenal. Bergeser lah kan pada akhirnya urusan kebijakan. Ya nantinya juga kebijakan-kebijakan ini kan bakal berdampak pada mereka kan. Tapi mereka nggak sadar, sedari dini seharusnya mereka mengetahui pilihan politiknya. Ya ini kan berakibat juga pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Kebijakannya, ketika nanti katanya, oh kok kebijakannya kayak gini? Lah, Kan kalian yang antum milih. Gitu. Jadi benar. Karena sekarang itu sudah mulai geser tuh. Alasan memilih itu karena populer dan elektoral. Tapi kita nggak pernah ngelihat dari sudut pandang ide dan gagasan yang mau dibawa, serta komitmen dia sama ide dan gagasan, serta janji politik yang dibawanya tuh mau kayak gimana. Dan ya dampaknya ya kayak tadi lah terkait pendidikan itu. Mungkin sempat diskusi sama salah satu teman terkait urgensi pendidikan lah ya, S1, S2, S3. Dia membanggakan diri. Orang gak sekolah tapi bisa kok jadi pengusaha dan lain sebagainya. Ya memang sebenarnya sih orang memandang hematnya seperti itu. Gak ada yang menjamin terkait karir ke depan itu bakal jadi seperti apa dengan pendidikan, itu tidak ada jaminan. Cuma memang presentase dan peluangnya akan lebih besar ketika orang-orang mengenyam pendidikan. Betul. Nah makanya kira-kira ngelihat kondisi sekarang ya, yang dibenturkan dengan keadaan, dibenturkan dengan akses yang terbatas karena kebijakan pemerintah yang dirasa kurang menyeluruh dan juga political will untuk memperbaikinya kurang. Kira-kira gimana sih pemuda memandang dimensi ideal tanpa melupakan realitas sosial yang ada di depannya, supaya kita bisa berjuang, bergerak, memberdayakan orang itu atas dasar nilai-nilai. Gini, tadi kan poinnya adalah di mana kita bisa berjuang dalam kondisi realita yang cukup ya mengecewakan lah ya. Ketika tadi kondisi politiknya cukup ya memprihatinkan, terus juga pemahaman masyarakat atas kebijakan juga masih minim. Ya tentu sebagai pemuda kita yang harus terlebih dahulu mulai bergerak, di mana ruang-ruang kita ya pendidikan yang seharusnya kita dapatkan kita perjuangkan. Jangan sampai merasa cukup atas ilmu yang kita dapat, atas misalkan informasi yang kita dapat, dan di mana ya saya mungkin kondisinya sebagai seorang mahasiswa juga, ya mari kita sama-sama berjuang gitu, karena mahasiswa ini kan ya agen perubahan sebagai penyambung nantinya antara masyarakat dan pemerintah. Tentu kita bisa menginformasikan apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintah, disampaikan dengan bahasa yang membumi kepada masyarakat. Karena kan pejabat-pejabat ini kan seringkali bahasa-bahasanya juga dipelintir kan. Padahal kebijakannya kan nyeleneh gitu. Betul. Makanya menurut saya ya kita bahasakan ataupun terjemahkan kepada masyarakat, ini loh realita yang ada. Kalau Bapak Ibu misalkan ingin harga beras turun misalkan, silahkan seperti ini, gak usah impor misalkan. Nah kan ini pemahaman-pemahaman yang harus kita sampaikan dengan mudah kepada masyarakat dengan bahasa yang membumi tadi. Jangan sampai kita ya merasa dengan pendidikan yang ya pendidikan tinggi gitu kan, sehingga menjadi kaum-kaum yang merasa gak mau turun ke masyarakat. Betul. Kan gitu ya, seringkali merasa jadi elit lah gitu, padahal kita masih di kalangan-kalangan mereka juga kan gitu, merasa sudah berkuliah, punya ilmu yang banyak, tapi ngobrol sama tukang beca misalkan ya, ngobrol sama petani merasa bukan levelnya. Enggak loh, nanti kamu itu selesai lulus ya menjadi mahasiswa sarjana, kembali lagi ke masyarakat. Fungsinya kan itu. Ngapain kan sekarang sekolah tinggi-tinggi kalau misalkan merasa udah aja nantinya jadi pekerja kan. Padahal kan untuk ya di Tridharma perguruan tinggi saja udah jelas kan, pendidikan, penelitian dan pengabdian pada akhirnya.
itu kan tujuan akhirnya adalah mengabdi. Ya di beasiswa kan harus dihadapkan dengan pengabdian kan. Iyalah. Gitu. Kabur Makanya aja dulu. menurut saya tadi kita sebagai ya pemuda, apalagi seorang mahasiswa harus menjadi orang yang menjembatani terhadap kebutuhan dari masyarakat. Bagaimana masyarakat hari ini misalkan dihadapkan dengan masalah-masalah yang tadi ya. Misalnya nih di daerah ada masalah yang kecil lah ya, contoh masalah KTP, mau bikin KTP susah. Ternyata di kecamatannya dipersulit. Padahal ya biaya pun nggak ada sebenarnya kan untuk urus-urus administrasi. Cuman tiba-tiba ada pungli. Kan kayak gini-gini nih. Kalau gerakannya kita masih dengan kalau bahasa di kabupaten sospol, sosorongot, popolotot. Nah kalau pola kayak gitu mahasiswa sebenarnya kalah ya, maksudnya dengan masyarakat yang melakukan punglinya gitu kan. Tapi kan sekarang ada era digital ya, dengan kita bisa memviralkan. Kan pemerintah lebih takut dengan keviralan. Viral, benar. 3 yang ditakut sama pemerintah. Apa tuh, Pak Aja? Mahasiswa, media, dan atasan. Atasan. Benar. Okay. Jadi Gitu. dengan kondisi sekarang ya ngelihat Ya. berbagai macam problematika di Kabupaten Bandung lah khususnya terkait akses baik itu pendidikan, internet, transportasi yang mana itu nantinya akan terakumulasi menjadi menjadi suatu bom waktu kalau misalkan tidak disikapi dengan bijak dari sekarang. Cuma di satu sisi tuh dengan berbagai macam kebutuhan pokok yang meningkat sekarang, saya memandang pribadinya kebutuhan pokok tuh bukan cuma sandang, pangan, dan papan. Apa tuh? Apalagi? Tapi transportasi dan juga komunikasi. Sekarang orang-orang mobilitasnya sangat amat tinggi. Terus juga semuanya kan sudah digitalisasi. Okay. Mau tidak mau orang bakal lebih fokus memenuhi 5 kebutuhan pokoknya ini menurut orang pribadi. Nah, bagaimana caranya? Bukan bagaimana caranya ya. Lebih ke gimana kita sebagai pemuda menyikapi hal tersebut ketika 5 kebutuhan pokok ini saja sulit dipenuhi oleh pemuda itu. Bagaimana kita bisa membicarakan hak-hak orang lain, padahal diri sendiri masih lapar. Diri sendiri masih lapar dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita ngeluarin jargon yang agak sedikit, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Dan lain sebagainya. Itu menumbuhkan kesadaran untuk bahwasanya kita ini sebagai satu kesatuan masyarakat harus saling bahu membahu, tolong menolong. Itu dimulai dari mana dan kayak gimana kira-kira tuh? Menumbuhkan kesadaran kan tentu tadi kita sendiri yang harus menumbuhkannya. Tapi dihadapkan dengan kita sendiri masih belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri kan pada akhirnya. Nah, tantangan generasi sekarang kan, padahal menurut saya secara akses, kalaupun tadi anak-anak muda ini menurut saya gadget punya lah ya. Punya semua anak muda mah. Gadget punya kan. Informasi juga bisa dapat. Sekarang kalau mau taruh lah ya, untuk memenuhi kebutuhan kan balik lagi kebutuhannya ke uang dulu ya. Nyari uang, nyari uang nih. Langkah-langkah misalkan berjualan. Apapun sekarang bisa dijual. Bahkan konten pun kan. Betul. Bisa dijual. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Kasihan ini founder Gerak Publik. Betul. Makanya karena meluasnya informasi, karena akses ini, kita sebaik mungkin memperdayakannya. Dengan apa? Ya Shopee kan sekarang juga bisa diakses oleh banyak orang. TikTok kan. Apapun yang di-post misalkan di media, kalau kita mau jual ya silahkan dijual. Tinggal brandingnya saja kan. Kan langkah terbaik untuk mendapatkan uang biasanya dengan berjualan. Itu kan yang diajarkan oleh Nabi juga kan. Berdagang, berniaga. Nah silahkan menurut saya ada ruang seperti ini, itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Sehingga kebutuhan awal untuk kita bisa mengajak orang lain, ya kita penuhi dulu apa yang menjadi kebutuhan kita.
Ya kan kita ngobrolin perubahan. Wah, ayo demo. Ayo gini gini gini. Ternyata diri kita sendiri masih lapar kan, masih belum bisa memenuhi kebutuhan pribadi. Ya makanya dipenuhi dulu dengan langkah-langkah yang ya Kreatif. baca-baca dulu lah, kreatif diri sendiri. Misalkan punya keahlian apa sih? Kita secara person, manusia ini kan dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dioptimalisasi saja. Kalaupun merasa masih belum punya dan belum tahu apa kelebihan diri sendiri, Gimana tuh? berjejaring lah. Oh, benar. Berjejaring lah. Kalau kita Rapatar, kalau kita dilahirkan sebagai anak Raffi Ahmad, ya kita enjoy aja. Enjoy kan? aja. Tapi karena kita merasa diri kita masih kurang, ya silahkan bangun komunikasi dengan orang lain, minta bantuan orang lain, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita ke depan. Menurut saya saran-saran dari kolega, dari rekan-rekan ini sangat bermanfaat. Misal jejaring, orang misalkan kamu jagonya misalkan bisanya kamu marketing aja, tapi teman kamu punya modal nih dan punya barang, ya silahkan bantu marketingnya. Kan gitu, bisa saling bahu-membahu. Benar. Makanya ya kita sebagai orang yang merasa belum menjadi anak Rapatar, anaknya anak Raffi Raffi Ahmad, makanya perlu menurut saya untuk melenting itu kan jalur-jalurnya cukup banyak gitu kan. Kalau kata Bambang Pacul kan, kita dilahirkan dengan kondisi yang terbatas, misalkan harus sadar diri, ya kita berjejaring, berorganisasilah supaya ya untuk langkah selanjutnya kita bisa lewati setidaknya batasan di mana tadi ketidakmampuan karena diri ini merasa kurang gitu kan, bisa didorong Oleh orang lain. oleh orang lain. Oh, Seperti benar itu. benar benar. Jadi memang kadang-kadang ya di tengah masyarakat memandang sebuah keterbatasan itu bukannya dia membuka diri, malah menutup diri. Betul. Dan hal-hal tersebutlah yang mungkin menjadi salah satu faktor Ya. penghambat daripada pemuda itu untuk maju. Maju. Dan hal-hal itu juga yang sampai hari ini mungkin ketum usahakan ya, Betul. ngebuka mata bahwasanya banyak loh sebenarnya peluang-peluang, banyak loh jejaring-jejaring yang bisa diakses untuk bisa naik ke step berikutnya, minimal ngebuka mata, ngelihat kacamata dunia bahwasanya dunia itu tidak sesempit itu dengan segala keterbatasannya. Dan Perubahan dari diri sendiri dulu lah yang Nah. harus kita lakukan itu. Ketum sekarang sebagai pucuk pimpinan di salah satu organisasi kepemudaan, melihat pemuda zaman sekarang baiknya itu seperti apa? Karena kan ketum yang bersinggungan langsung dengan pemuda nih, Ya, apakah ketum juga merasakan hal tersebut yang ketum rasakan di oke. organisasi yang ketum sekarang lagi pimpin? Hmm. Atau semuanya sebenarnya sudah sadar dengan dirinya sehingga dia menghimpun diri dalam organisasi sehingga bergerak atas nama masyarakat secara keseluruhan, atau memang ketum juga masih perlu ngebina, ngebimbing Oke. dan lain sebagainya? Ya, keputusan seseorang untuk bergabung di organisasi pun kan berarti dia sadar akan kapasitasnya. Kalau misalkan orang merasa cukup, ngapainlah gabung-gabung kan? Ngapain jadi ribet kan nantinya? Harus kenal sana sini. Padahal ya tadi kalau role modelnya mungkin kayak Tumdiko kayaknya. Walah. Untuk pemuda yang seperti apa yang harus dicontoh mungkin ya. Ya tadi secara finansialnya mungkin ya dia sudah selesai, juga mampu untuk mengatasi problem-problem yang terjadi di masyarakat, dan tentu menjadi sosok yang bisa memimpin kan. Pemuda ini kan Ya. harus bisa memimpin ya untuk jenjang ke depan kita kan sebagai Wapres kita juga pemuda kok. wah pemuda, kalau itu nggak butuh organisasi kayaknya. Pemuda kok. Cuma wapres butuh kita. bapak. Ya. Cuma butuh bapak kalau itu. Makanya kecuali kalau Tumdiko udah punya bapak yang Kayak presiden. kayak presiden. Nggak perlu saya organisasi. Betul, nggak nggak gimana perlu lagi ya. kan langsung bisa jadi wapres. Yes, betul. Nggak perlu kan tahapan-tahapan. Kita lihatlah jenjang-jenjang para pemimpin kita kan dulu. Misal dia ataupun beliau-beliau ini bisa besar
dengan beraneka cara namanya. Ada yang caranya dengan berjejaring, ada yang caranya dengan karya misalkan yang dia buat sehingga dia dikenal oleh masyarakat banyak gitu kan. Ada yang dikenal karena bapaknya kan. Makanya kan itu menjadi pilihan. Apakah itu menjadi pilihan kamu atau tidak? Tidak kan? Tidak lah. Makanya dari sekarang ya sadar akan kapasitas diri. Kalaupun merasa masih ada yang harus dibenahi ya silahkan berjejaring agar tahu di mana kelemahan kita. Kita kan nggak tahu kelemahan kita kalau hanya diam diri di kamar. Kita bisa tahu kelemahan kita misalkan wah dari orang lain kan. Oh benar, karena bercermin itu nggak bisa kita gini-gini kan. Betul. Kita butuh cermin dan kita ngelihat kekurangan kita, mungkin kita perlu cerminan dari orang lain. Ente kurangnya di sini kayaknya. Nah betul gitu. Iya. Jadi pemuda jangan kuulen lah. Ayo berbaur dengan masyarakat. Siapa tahu kan silaturahmi ini kan memanjangkan rezeki juga. Benar. Pintu-pintu rezeki ini kan harus kita buka, harus kita tempuh. Nggak bisa kita diem. Burung aja kan harus terbang untuk nyari makan gitu. Masa kita diem aja gitu kan. Sebagai seorang pemuda, apalagi kan jenjangnya udah mahasiswa gitu. Ya perannya harus lebih. Oh benar-benar tuh. Tuh ya berbaur. Ararantum berbaur. Dan mungkin ini tuh yang agak sedikit menarik mungkin ya. Karena kalau sedikit kita lihat dari kacamata pemuda dengan rasa penasaran, dengan rasa ingin merubah, dengan rasa ingin memperbarui dan memperbaiki, dengan realitas sosial, dengan kacamata politik bahwasanya memilih itu bukan karena popularitas dan juga elektoral saja, tapi harus ada ide dan gagasan yang dibangun. Sebetulnya kan apakah penting gitu pemuda masuk partai politik? Kenapa? Karena kan yang menentukan calon-calon ini kan bukan pemudanya, tapi partai politiknya. Betul. Apakah urgensi daripada nilai-nilai kepemudaan tadi itu harus disalurkan melalui partai politik gitu? Karena pemangku kebijakan itu kan ya pemerintah juga. Kita ya hanya bisa bersuara, menyambung dan juga mengingatkan. Kira-kira gimana pandangannya terkait hal tersebut? Pemuda yang berpolitik. Pemuda yang berpolitik. Nah, di UIN Bandung kita sudah nggak aneh lah ya dengan kontestasi politik. Iya. Makanya juga mungkin yang menonton nanti juga sudah paham lah ya bagaimana dinamika politik di UIN Bandung. Cuman yang saya soroti adalah ketika tadi disinggung persoalan apakah pemuda harus masuk partai politik untuk bisa ikut campur dalam urusan kebijakan. Berarti kan apakah untuk masuk parlemen harus lewat partai? Tentu karena itu jalannya. Ya. Kecuali kalau nyalonnya nanti di DPD tanpa perlu misalkan kendaraan partai, perorangan kan gitu. Tapi kan wewenang DPD juga cuma itu aja. Betul. Tapi kan ya ini kan berbicara jalan ya. Kan jalan tadi kalau misalkan maunya di pemerintahan ya tetap harus lewat partai politik karena itu mekanisme yang dibangun kan di Indonesia. Makanya ini menjadi tantangan baru, bukan baru mungkinnya sudah lama, cuman di Kabupaten Bandung sendiri ruang untuk bisa pemuda masuk dalam kontestasi politik ini masih sangat kecil. Kenapa? Karena banyak orang lama tuh. Kondisinya masih orang-orang tua yang mainnya gitu. Orang-orang muda gitu kan berbicara gagasan kadang dipandang utopis. Iya, benar. Gitu. Udahlah di Kabupaten Bandung tuh kan bicaranya yang konkret-konkret aja gitu kan. Itu yang menjadi kesulitan untuk bisa ditembus oleh orang-orang muda. Masih banyaknya orang-orang tua ya generasi mungkin baby boomer ya. Baby boomer yang masih pemikirannya nggak mau nih anak muda ini tahu apa. Gitu. Ente nih kencingnya belum lurus kan. Gitu terus bahasanya ya. Gitu kan. Jadi masih tabu lah ya. Kalau saya lihat kemarin lah di kontestasi pilkada juga saya lihat
masih tokoh-tokoh ya tua gitu yang masih bermainnya. Kalau dilihat juga ada pergeseran lah ya di Kota Bandung kita lihat. Banyak sekali tokoh-tokoh pemuda yang muncul ketika isu politik ini naik. Misal kan ada juga organisasi-organisasi kepemudaan yang ikut dalam diskusi pemerintahan. Tapi di Kabupaten Bandung sendiri saya lihat kurang begitu dipandang. Entahlah ya, karena mungkin alasan politis. Pemuda ini kan dilihat-lihat juga per sekarang itu gensi-gensi ini kan dicari suaranya aja. Betul. Urusan kebijakan ya kembali lagi kan kepada Bapak. Betul. Betul. Makanya kan ya ruang-ruangnya mungkin masih dalam tahap pembelajaran ya. Saya lihat di kabupaten juga. Saya pun masih baru lah ya dibilang usia menelaah, melihat, memantau, oh seperti ini ternyata peta politiknya ataupun giroh pemudanya untuk masuk di ruang-ruang politik. Tapi kesempatan apakah ada? Ada. Itu. Untuk bisa masuk di sana ada. Nah, cuman kalau langsung masuk ke partai itu terlalu dini menurut saya. Silahkanlah dibangun dulu. Untuk memutuskan masuk ke partai itu silahkan jadikan pilihan keberapa. Kalau saya secara pribadi ya. Karena di partai ini kan di Indonesia ya harus instruksioner. Kalau kata ketua partai atau ketua fraksi nggak A, ya tetap nggak bisa itu dirubah. Kemarin kan juga terjadi. Betul. Pada kebijakan-kebijakan baik itu di provinsi kan, kebijakan yang ramai lah barak militer ini kan ramai, sempat digugat, bahkan kebijakan retreat lah kan, ada beberapa ketua, ada fraksi yang nggak usah berangkat, ada yang tertib, ada yang enggak, kan kayak gitu. Makanya kebebasan kita sebagai seorang pemuda ketika masuk ke ruang-ruang partai itu menjadi berkurang menurut saya. Sulit untuk bersuara kalau nggak punya siapa di belakang kita. Betul. Kan kayak gitu. Yaitu ngobrolin sisi lain dari politik yang ada di Kabupaten Bandung mungkin ya. Dan kalau misalkan kayak begitu tuh, ngelihat dari kesempatan untuk ikut andil dalam memformulasikan sebuah kebijakan, dirasa melalui jalur legislatif itu agak berat karena memang incumbentnya ini belum pada mau turun mungkin, atau belum pada mau naik kelas ke provinsi atau gimana. Nah berarti peran kita pemuda khususnya ya di Kabupaten Bandung kira-kira memberikan saran, ide, gagasan dan masukannya lewat mana dan apakah itu efektif? Ya. Cara yang paling efektifnya apa kira-kira? Gini, kita lihat dulu mungkin ya, yang menjadi penentu kebijakan itu kan tadi kan pemerintah, apalagi kan tadi terbatas karena yang dilihat siapa yang berbicaranya, bukan apa yang dibicarakan. Makanya lewat mana jalannya, saya melihat fenomena harus dari grassroots, dari bawah, yang saya lihat ya. Ketika permasalahan ini terjadi gitu, misalkan di desa-desa yang cukup ya terpencil mungkin ya, lalu melalui media tadi diangkat, karena kan tadi pemerintah ini takutnya sama apa? Media diangkat di media, terus juga viralnya cukup lama dan nggak selesai, barulah ada penindakan. Makanya ruang-ruang pemuda seminimalnya melek dulu lah atas isu yang terjadi, sehingga ketika nanti isunya dinaikkan nggak mantul, nggak blunder gitu. Jangan sampai nanti malah diputar balikan oleh pemerintah. Misalkan keadaan di lapangannya A, misal pemerintah datang ternyata wah aman-aman saja ternyata. Makanya dipersiapkan narasi-narasinya, jangan sampai ketika kita mau menaikkan malah menjadi alat lain gitu. Jadi suaranya nggak begitu terdengar. Jadi dibungkam lagi gitu. Nah, ruang-ruangnya menurut saya tadi bisa dengan ya platform-platform seperti ini pun
ini ruang-ruang yang cukup demokratis menurut saya untuk menyampaikan aspirasi ataupun ya nanti juga bisa ngobrol juga mungkin dengan organisasi-organisasi ataupun untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Ya sebagai contoh mungkin saya juga bisa menyampaikan hal tersebut ketika ada wadahnya gitu kan, ada ruangnya. Itu mungkin. Dan itu cukup logis tuh. Ya. Karena memang untuk memberikan pemahaman politik, contoh gini, sekarang ini kan mahasiswa terlalu bisa dibilang mensucikan diri dengan gerakan dari bawah, gerakan dari masyarakat. Padahal instrumen untuk merubahnya kan tetap di dalam. Betul. Nah, ketika kebutuhan masyarakat, contoh pengen beras turun, ya, harga beras turun, harga gas turun, itu kan kebutuhan yang ingin disampaikan contohnya oleh para pemuda, oleh mahasiswa dan lain sebagainya melalui aksi demonstrasi. Nah, Ketum gimana mandangnya kira-kira kalau misalkan dalam perjalanan penyampaian aspirasi tersebut ada beberapa instrumen internal pemerintahan yang selaras, misalkan dari fraksi A mendukung nih, apakah perlu kita ajak rangkul untuk sama-sama menyuarakan juga atau ya nggak usah, ya udah kita sebagai mahasiswa aja nyampein, ente tugas ente aja di dalam nyampein ini kalau emang pengen merubah gitu, karena ya disadari ataupun tidak udah jadi rahasia umum kalau pemerintah itu kan pengennya pencitraan. Nah kalau ada mahasiswa demo ada yang jadi tiba-tiba pahlawan kan, ya udah ayo saya sampaikan ke dalam. Iya. Nah, apakah kita sebagai pemuda harus menyambut hal itu atau udah itu urusan bapak aja lah. Ini mas saya pengen nyampein, saya tunggu 2 kali 24 jam bisa. Gimana? Nah, ketika berarti sudah pada tahap di mana aksi berjalan kan, tentu menurut saya kalaupun beliau ini yang tadi sepakat dengan narasi yang kita bawakan bisa diajak duduk bersama terlebih dahulu untuk bersepakat bahwasannya narasi ini akan disampaikan, ya silahkan diajak saja. Itu bisa menjadi bagian yang mana nantinya bisa ikut mendorong. Karena kan ya kemarin lah ada sempat ngobrol DPRD, ya sekelas DPRD saja gitu kan, itu bakal disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nggak bakal menilai ataupun membawa isu sampai dengan tahap di mana mengkaji menurut saya. Karena terlalu banyak yang dia tampung. Permasalahan ini kan misalkan nggak cuma masalah beras aja. Pada akhirnya untuk mengejawantahkan ataupun menjelaskan kondisi objektif dari isu beras tadi, itu perlu peran dari kita tetap. Peran kita sampai mana? Sampai menang. Sampai ya tahap di mana kalaupun tadi dewan ini bersepakat untuk ikut mengawal, ya ayo. Tahapannya sampai ikut mengawal. Kalaupun nanti kan bisa berdalih, aduh saya sudah mengusahakan, saya sudah ini. Tetap kan, berarti nggak menang. Ya sampai tahap menang aja, itu menjadi variabel pendukung menurut saya. Jangan ditinggalkan juga. Takutnya nanti kan saya sudah tampung, ente aja nggak komunikasi ke saya, kan kayak gitu-gitu sering terjadi. Makanya diajak aja, biar nanti kita kawal bersama apa yang menjadi permasalahannya. Apakah itu mencederai pemuda juga ketika menggandeng dewan? Enggak, menurut saya. Karena isunya sepakat sama, kecuali kalau tiba-tiba dia yang berbelok, baru itu mencederai. Kan kadang-kadang kan kita tuh digembosi dengan, ini mah ditunggangi oleh si A, ditunggangi oleh si B. Apakah kita perlu kayak tadi? Ya udah bapak mau urus aja bapak, kita yang penting nyampein. Atau perlu? Saya masih bingung ya, maksud ditunggangi ini apa? Karena kan kepentingannya kepentingan bersama. Yang dibahasnya, yang dibawanya adalah kepentingan bersama ya. Kalaupun ditunggangi, ya arahnya juga jelas, kemaslahatan kan. Oh iya. Kalaupun arahnya kemaslahatan, kecuali isunya bukan untuk kemaslahatan. Isu elektoral menggulingkan Wapres bisa. Gitu. Kalau isunya ya cukup isu yang cukup politis lah ya, misalkan kayak gitu-gitu. Kalau isunya misalkan apa yang menjadi tadi dari bawah juga, tadi isu beras karena benar-benar terjadi. Terus juga dewannya juga, ya kita juga jangan selalu memandang skeptis lah ya terhadap dewan-dewan ini. Mungkin juga manusia punya ada sisi baiknya ya.
kita harus juga nilai ke arah sana. Kalaupun secara track recordnya ya kurang baik, barulah kita bisa menilai lebih baik jangan. Nah gitu, itu sih. Menarik. Karena pemuda ini mungkin dari pemerintah ngelihatnya hanya sebatas komoditas saja kan. Ya. Entah itu komoditas pemilu, entah itu komoditas narasi, entah itu komoditas lain-lain. Ya dengan keadaan seperti ini, kira-kira Ketum punya pesan-pesan nggak buat pemuda? Oke, pesan saya sebenarnya jangan pernah berhenti berjuang, karena kita diciptakan untuk selalu bergerak, berjuang, apalagi kan manusia ini kan condong kepada arah kebaikan. Harapannya kita semua dapat saling merangkul satu sama lain untuk bisa mencapai tadi Indonesia Emas 2045. Apalagi kan ya harapannya ya di usia kita sekarang di 20 lebih lah ya. Tentu kan kita punya adik-adik. Ya harapannya kita sebagai generasi yang sudah bisa mengenyam pendidikan yang cukup layak mungkin ya. Ini bisa merangkul adik-adik kita. Karena kan adik-adik kita juga bakal menjadi bagian dari Indonesia Emas kan. Ya kita lihatlah sekarang permasalahan bukan hanya terjadi di kalangan kita saja, tapi kan ke bawah itu kan cukup ya memprihatinkan gitu kan. Generasi-generasi yang melanjutkan kita ya di media sosial lah sering dilihat. Tapi kita jangan sampai putus harapan. Karena dengan harapan ini kita bisa tetap hidup kan untuk melanjutkan perjuangan. Itu sih. Orang itu bisa tahan gak makan 3 hari, tapi orang gak akan pernah bisa hidup ketika kehilangan harapan dalam 1 detik. Menyala. Dan mungkin terima kasih kepada Tum Ihsan atas waktunya. Karena jujur saja Tum, dari beberapa podcast ya, pokok permasalahannya itu memang banyak sekali gitu, faktor X yang menciptakan generasi muda sekarang gitu. Lebih baik kita ngapalin gerakan velocity daripada ngapalin nama-nama dewan yang bertanggung jawab sama janji politiknya kan. Nah hal-hal tersebut tuh kadang-kadang katanya kita mau maju tapi gini-gini terus kan gimana. Sebenarnya ada yang menjadi permasalahan lain sebenarnya dari masyarakat Indonesia. Masih percaya dengan tahayul. Ingat ya teman-teman, jangan ada yang beli air rukyah dengan jempol-jempol gini nih. Jangan hal-hal, tolonglah. Orang-orang udah bicara AI, orang-orang udah bicara bagaimana membangun robot. Ini masih bicara air garam, air rukyah. Sulit. Orang-orang sudah mikirin gimana caranya hidup di Mars, bisa pindah ruang dan waktu. Kita mikirinnya gimana caranya sembuh tanpa ke dokter melalui jalur velocity. Jalur cerup tangan Gus. Aduh. Ya itu ya, tolong diperbaiki ya teman-teman sekalian. Terima kasih Tum Ihsan atas waktunya. Terima kasih juga telah berkenan mengundang saya. Waduh, jangan kayak gitu dong. Ini kan pimpinan saya. Sekali lagi sekian dan terima kasih.